pemilu itu relatively memberikan impact yang positif ya, bukan impact yang negatif. Karena kalau kita lihat dari beberapa election di 3-4 election sebelumnya, 2014, 2019, dan bahkan sebelumnya, itu rata-rata konsumsi itu naik 5%, satu kuartal dan 2 kuartal menjelang Pilpres. Dan Pilpres ini kalau kita lihat itu kan di 3 election sebelumnya lebih kondisinya pemilunya lebih titik beratnya hanya presiden ya. Tapi kalau yang untuk 2024 ini kan ya kalau kita bilang istilahnya tuh compact dan masif. Karena kita tidak hanya memilih presiden, tapi kita juga akan memilih kepala daerah dan juga DPR dan DPRD ya, parlemen. Jadi ini menurut kacamata kami jelas akan membuat pesta demokrasi kali ini lebih meriah, gitu. Mungkin paling meriah dalam sejarah ya. Dan tentunya ini akan menyebabkan pemilu ini konsumsi itu, daya beli itu akan terdongkrak lebih tinggi lagi. Kalau dari view kami mungkin lebih tinggi dari yang terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya. Dan yang paling menarik itu tingkat konsumsi kali ini itu digerakkan yang terkait dengan pemilu ya. Itu menurut kita akan digerakkan lebih oleh generasi yang propensity to consumption-nya tinggi, atau mungkin bahasa sederhananya generasi yang boros. Jadi kayak mungkin di sini teman-teman juga banyak kan kita generasi yang lahirnya di tahun 80 ke atas ya. Nah itu adalah generasi yang menurut kita secara behavior untuk consumption-nya itu jauh lebih mudah tergoda ya, karena ya kita kan e-commerce dan lain-lain mudah ya untuk melakukan konsumsi. Jadi ini jelas membuat menurut kacamata kami consumption itu harusnya akan lebih tinggi. Biasanya kalau kita lihat di election sebelumnya itu majority masih generasi mungkin orang tua atau kakek nenek dari teman-teman di sini ya, yang baby boomers ini cenderung sifatnya akan lebih